Sudahkah Anda bayar pajak hari ini? Cek. Pertanyaan yang lumrah di negara yang memungut pajak dari setiap transaksi. Bagaimana tidak? Setiap kali jajan di kafe seperti yang Sekar lakukan, makan di restoran, bahkan belanja kebutuhan sehari-hari di minimarket, kita membayar pajak. Ini yang dinamakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nilainya 11% dari DPP atau dasar pengenaan pajak untuk sebagian besar barang konsumsi sehari-hari. Sedangkan, untuk barang dan jasa mewah, tarifnya bisa mencapai 12%. Pajak ini menyasar semua orang, termasuk pekerja kelas menengah seperti Sekar, yang sejak jam 5 pagi sudah harus berangkat kerja. Dah. Makasih, Pak. Kenapa? Kereta yang jam 5.39, jadi kayaknya itu kereta yang harusnya kita naikin, cuma telat, guys. Jadi rumah kan di Cibitung, jadi naik dari Cibitung sampai ke Pesing, itu transit sekali di Duri gitu. Karena kalau bawa kendaraan pribadi, itu kalau ke sini kan lewatnya lingkar dalam ya, itu macetnya juga. Jadi ya udah nggak apa-apa KRL aja gitu, walaupun kondisinya seperti itu. Kayak padet banget yang bener-bener sampai orang tuh mau masuk aja tuh susah, orang mau keluar dari keretanya juga susah. Yang kayak kalau tiap pagi ngedengar orang misu-misu kayak udah dong, stop dong, tutup pintunya, ayo cepetan jalan. Itu udah makanan tiap hari. Emang kalau sekali nggak duduk, lu nggak duduk berapa lama? Biasanya sampai Duri udah. Atau enggak sampai Tanah Abang gitu. Setengah jam, sejam ada? Sejam lah. Stasiun akhir, stasiun Cikarang, selanjutnya kereta. Aku selalu naik dari Cibitung dulu, ikut ke Cikarang, biar dapat duduk. Karena nanti di Cikarang juga orang-orang tuh udah nggak dapat duduk lagi. Nah, jadi kalau aku baru naik di Cibitung, itu zero chance aku bakal dapat duduk gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita berangkat lebih pagi demi itu. Inilah kondisi yang dihindari Sekar. Berhasil. Kebayangkan lo maksud gue kalau nggak dapet tuh gimana? Biasanya orang-orang yang tiap hari naik kereta apal sih itu pintu mana. Jadi biasanya ciri-cirinya adalah kalau udah mau sampai itu orang-orang jarang udah pada bangun dari tempat duduk dan ngantri di satu pintu. Biasanya itu pintu yang paling dekat sama eskalator. Semua orang udah lari ke situ. Udah sampai kita, Kar? Udah sampai Duri. Terus sekarang ini baru Duri. Terus nanti kita ke situ. Terus untuk
naik kereta yang arah Tangerang, terus kita turun di Pesing. Ini kita masih transit ini. Masih transit. Sabar-sabar guys. Kalau transit Duri aku naik terus turun di peron 5 itu, terus aku jalan ke yang paling ujung karena kalau di situ, jadi kalau di Pesing itu tuh dia tuh tempat transit tempat keluarnya yang relnya tuh kayak gini, terus dipisahinnya tuh kita nyebrangnya juga di rel gitu, jadi ditutup pakai rantai kayak gitu. Nah jadi waktu kita mau nyebrang itu kita harus nungguin kereta yang tadi kita naikin lewat dulu. Hati-hati bengkel dan dibuka station doorbell bellkan, hati-hati bengkel dan dibuka stasiun Posing. Nanti waktu dibuka kita langsung lari itu buat tap out. Karena kalau nggak gitu antriannya bisa panjang banget. Sumpah kalau misalnya tahu tempatnya stasiun Pesing, ini tap outnya, ini sampai sini tembok ya udah literally sampai sini mengular sampai belakang gitu. Sekar adalah salah satu dari puluhan ribu lebih pekerja yang naik KRL di waktu yang sama. Dan proporsi ini mencerminkan sebagian dari puluhan juta pekerja dewasa di Indonesia. Totalnya diperkirakan sekitar 15 hingga 30 juta orang. Mereka adalah pekerja yang gajinya dipotong pajak penghasilan atau PPh 21 setiap bulan secara otomatis. Kelompok ini menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak negara. Di dalamnya termasuk pekerja Gen Z seperti Sekar, buruh pabrik, guru swasta, karyawan BUMN, pekerja media, dan berbagai pekerja formal lainnya. Jadi sistem perpajakan kita sangat memaksa. Jadi pajak itu sudah ditarik bahkan sebelum uang gaji kita diterima. Dan secara administrasi perpajakan itu paling mudah. Tapi itu sebetulnya cara yang paling kuno sebetulnya. Bagi sebagian pekerja mungkin nggak terasa. Tapi bagi pekerja yang rentan ya itu sangat-sangat terasa. Itu belum lagi pajak PPN ya tentu saja yang dibayar lebih banyak oleh para pekerja setiap kali kita mengeluarkan uang. Jadi ini skema yang dikritik oleh banyak ekonom global saat ini. Karena ketika skema ini dipertahankan, maka yang terus dikejar, yang terus berkorban demi negara adalah kelas menengah. Jujur kan yang aku bingung tuh ya, kita itu kan bayar pajak ke negara gitu ya. Terus kita juga diminta untuk lapor pajak. Aku jujur aku nggak tahu fungsinya aku lapor pajak tuh apa. Kayaknya harusnya yang lapor pajak tuh negara deh ke kita. Kayak pajak gue diapain gitu. Masalahnya nggak ada yang berubah nih kayaknya tahun ke tahun gitu kan. Sedangkan kita segala-galanya dipajakin, ada pajak penghasilan, kita jajan di restoran ada pajak, kita jajan ke Indomaret ada pajak, kemana-mana ada pajak gitu. Terus kayak gue bayar buat apa sih gitu? Nggak ada perkembangan juga kayaknya di mana-mana. Bentar lagi juga kayaknya kita napas dipajakin. Ini kayak fix deh gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya lebih ke arah pajak gue kemana. Uang sekar yang ditarik oleh negara melalui pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai menjadi salah satu sumber pendapatan negara kategori penerimaan pajak. Pada 2025, jumlahnya mencapai sekitar 1.900 triliun rupiah, hampir 70% dari pendapatan negara. Uang ini yang digunakan untuk belanja negara. Salah satunya, kategori belanja kementerian atau lembaga sebesar 1.500 triliun rupiah. Disinilah anggaran digunakan. Salah satunya adalah gaji dan berbagai tunjangan pejabat negara seperti menteri dan anggota DPR.
serta aparatur sipil negara dan TNI Polri. Jumlahnya lebih dari 300 triliun rupiah. Lebih besar dari anggaran untuk belanja bantuan sosial. Padahal beberapa orang bergantung pada anggaran ini. Seperti Ajat, pasien BPJS PBI di Rangkas Bitung. Sendirian toh. Aja nggak gibri gitu aja sih. Saya pasien cuci darah sudah 11 tahun lamanya. Saya cuci darah di RS Aji Darmo Rangkas Bitung. Menggunakan BPJS dari pemerintah yang PBI itu ya, yang PBI. Belum minum obat. Obat lagi. Walaupun biaya cuci darah sudah ditanggung oleh pemerintah, Ajat tetap mencari uang dengan cara berjualan es campur. Jam 9 berangkat, ngejar ke sekolahan. Sekolahan kan biasa istirahatnya jam 10, jam 10 pagi. Jadi saya ngejar ke situ. Dari rumah jam 9, saya usahakan sampai sekolahan itu jam 10 biar pas anak sekolah keluar saya udah ada gitu, jadi nggak ketinggalan. Oke, makasih ya Ina. Kalau orang sehat mah harus banyak minum. Kalau udah gagal ginjal mah sebaliknya, itu harus sedikit aja minum. Tidak cukup hanya berjualan di sekolah, Ajat juga mengelilingi kampung agar dagangannya habis terjual. Dengan medan jalan yang tak mudah. Aja di 6.000, ini ning satu. Tacan. Tungguin ya. Biarpun nggak seberapa lah hasilnya, cuman cukup untuk sehari-hari aja paling, sama cukup untuk transport ke rumah sakit paling ya. Kalau untuk tabungan ini itu mah nggak bakalan kayak gitu mah, paling cukup buat makan aja. Untuk makan paling kayak untuk berangkat ke rumah sakit gitu. Ongkos paling kita beli bensin paling 30.000, paling kita jajan ya, makan gitu pokoknya mah. Terus kalau lagi belum obat, kalau lagi obat habis mah ada kan obat ada yang dibeli ya. Kadang habis 70.000 gitu, paling irit 50 gitu. Habislah 50 gitu minimal gitu, tapi lebih kadang mah. Di tengah rutinitas cuci darah dan berjualan, kabar tak baik datang. Pemerintah menonaktifkan 11 juta BPJS penerima bantuan iuran atau PBI. Saya salah satunya yang terdampak penonaktifan itu. Saya waktu itu pas lagi cuci darah ya, mungkin tanggal 2 tuh, bulan 1 ya. Pas cuci darah baru mulai mungkin sekitar 1 jam, saya dikasih tahu katanya BPJS kamu nonaktif gitu. Makanya saya kagetnya dari situ, gimana kalau misalkan BPJS ini nggak bisa diaktifin lagi gitu. Pokoknya campur aduk lah. Saya kan nelpon istri ya, kampung orang tua pada nangis,
di sini karena ketakutan, karena khawatir juga gitu, takut nggak bisa cuci darah lagi. Saya mah waktu itu bener-bener pikiran itu hancur waktu pas dibilangin PBI-nya nggak aktif, BPJS-nya nggak aktif. Itu yang ada di pikiran saya itu nggak bisa aktif lagi gitu. Kalau nggak bisa aktif lagi berarti hidup saya udah cuma segitu gitu pikiran saya. Ajat dinonaktifkan kepesertaannya karena dianggap sudah mampu berdasarkan pembagian kelompok ekonomi rumah tangga atau yang disebut desil. Dan Ajat masuk ke desil 6. Penonaktifan ini merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Pada pasal 8, dikatakan Menteri dapat melakukan perubahan data dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan. Penghapusan data dilakukan dengan ketentuan jika tidak lagi dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN, dan juga meninggal dunia serta terdaftar lebih dari satu segmen kepesertaan. Yang selanjutnya dijelaskan pada pasal 15. Dan tidak ada satupun yang sesuai dengan kondisi Ajat. Untung dari berjualan cendol hanya 50-60 ribu rupiah per hari. Dengan kondisi harus cuci darah 2 kali seminggu dan perlu istirahat 1 hari sebelum cuci darah, Ajat hanya bisa berjualan paling banyak 3 hari dalam seminggu. Maka hitungan kasarnya, penghasilan Ajat hanya sekitar 700 ribu per bulan. Masih di bawah angka pengeluaran untuk kategori desil 6. Ketika dikurangi dengan ongkos untuk setiap kali cuci darah dan membeli obat, sisanya hanya segini. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Uang yang didapat Ajat paling tidak dibelanjakan untuk membeli obat di apotek atau kebutuhan sehari-hari di minimarket yang mewajibkan pembeli untuk membayar PPN. Ini berarti Ajat juga berkontribusi pada pendapatan negara. Dengan sudah berkontribusi, kedudukannya menjadi setara atau equal exchange, yang mana berarti Ajat meminta haknya, bukan bantuan. Jadi kewajiban kita sudah tunaikan, kita bayar pajak PPN dari setiap kita belanja, ya kita minta balik. Dan saudara kita yang cuci darah itu kan mereka bukan marah kepada negara, enggak. Mereka meminta haknya. Selama mereka hidup, mereka beli sabun, beli deterjen, mereka meminta haknya pada negara. Kalau saya sehat, siapapun ya, kalau saya sehat, saya punya uang banyak, saya akan bayar pajak lebih banyak pada negara. Tapi kalau saya sakit, kalau saya nggak punya uang, saya boleh dong meminta pada negara supaya negara bantu. Makanya ini yang tidak adil. Masyarakat sudah bantu, negara nggak bantu. Jadi sekarang mah kayak lagi ditekan gitu, kayak lagi wajib banget gitu, harus dagang, harus sehat gitu. Kalau kemarin-kemarin mah kan kita paling bisa untuk nyari untuk keperluan dapur aja gitu, atau keperluan anak jajan, keperluan berangkat cuci darah kan harus pakai bensin, harus beli obat gitu. Kalau sekarang double lagi, harus mikirin BPJS per bulan gitu, 35 kali 3 orang gitu kan kasarnya, seumur hidup lagi. Yang dikhawatirkan nggak kebayar BPJS, anak juga nggak bisa sekolah, yang ditakutkan itu. Jadi sebenarnya mah saya mah minta kesehatan aja yang dinomor-satukan gitu, digratiskan kalau bisa mah untuk pasien cuci darah mah nggak usah pakai desil-desilan gitu. Pertanyaannya, apakah anggaran negara cukup untuk membiayai jaminan kesehatan tanpa memandang desilnya? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama emang duitnya nggak ada. Kantong pemerintah duitnya udah habis karena harus bayar utang dan lain-lain. Tapi ada kemungkinan kedua juga. Bisa jadi pemerintahnya yang nggak mampu menarik pajak dengan benar. Artinya ada potensi pajak yang besar yang harusnya ditarik oleh pemerintah, tapi pemerintah nggak bisa mengoptimalkan itu.
Tapi ada satu instrumen pajak lagi yang banyak dilakukan oleh negara lain tapi tidak dilakukan oleh Indonesia, yaitu pajak kekayaan. Pajak kekayaan bukan hal yang baru di Indonesia. Tahun 1932, era Hindia Belanda, pemerintah kolonial pernah memungut pajak kekayaan dan diatur dalam ordonansi pajak kekayaan. Di era pasca kemerdekaan, aturan ini masih digunakan dengan beberapa penyesuaian, hingga akhirnya dihapuskan dalam reformasi pajak tahun 1983 sampai 1985. Pajak kekayaan tidak sama dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan berasal dari gaji pekerja, sedangkan pajak kekayaan dilihat dari total pendapatan dan aset seseorang. Aset ini dapat berupa rekening giro dan tabungan, saham, obligasi, emas, dan properti yang dihitung dalam waktu tertentu. Jika hasilnya minimal 84 miliar rupiah dalam 1 tahun, maka orang ini dikenakan pajak kekayaan sebesar 1 hingga 2%. 84 miliar ini adalah 1000 kali median kekayaan rakyat Indonesia. Jika kita simulasikan dari 50 orang terkaya di Indonesia, potensinya mencapai 93 triliun rupiah. Angka ini dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan di berbagai sektor. Dan mungkin kita tidak akan lagi menyaksikan pekerja seperti Sekar berebut naik dan berhimpitan di KRL. Sebab dari uang ini, negara dapat menambah 40 rangkaian baru dan menggratiskan perjalanan Jabodetabek selama 8 tahun. Negara juga dapat menggratiskan BPJS kelas 3 untuk sekitar 180 juta orang selama 1 tahun. Atau menambah kuota penerima PBI-JKN hampir 2 kali lipat. Dan cerita seperti Ajat yang kehilangan status PBI-nya tidak akan terulang. Itu yang penting saya mah minta jaminan kesehatan gitu. Insya Allah kan kalau saya dijamin sehatnya, saya masih bisa cari sendiri biarpun nggak seberapa gitu. Ini mah saya cuma satu-satunya akses untuk kesehatan, saya malah diputus sama pemerintah. Jadi harapan saya tolong sama pemerintah, jangan dipersulit. Saya pengen masuk PBI lagi gitu karena sudah susah sebenarnya mah, jangan dibikin susah lagi pasien cuci darah mah gitu. Udahlah kita gajinya cuma nggak seberapa ini, karjimut ini masih dipajakin sebegitunya juga gitu. Jadi kayak, kayaknya sebenarnya yang seharusnya bayar pajak lebih tinggi itu kayaknya orang-orang kaya itu deh, yang kayak duitnya kayaknya sekali keluar 1 M juga nggak berasa gitu kan. Gitu, kayaknya mereka harusnya lebih bayar pajak lebih banyak daripada kita gitu. Tapi ini saya kira perjuangan panjang dan ini harus dimulai dari sekarang. Karena kalau tidak, ketika instrumen pajak kita buruk, pendapatan negara kecil, maka kita akan semakin melihat lebih banyak kemiskinan. Dan satu lagi yang paling buruk itu adalah ketimpangan. Ketimpangan itu menyakitkan.